Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, HKBP Harapan Indah mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Tentu di dalam Sumpah Pemuda kita belajari bagaimana berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno pernah berkata, berikan 10 anak muda kepadaku, maka akan aku goncang dunia ini. Oleh karena itu kita melihat bagaimana semangat para pemuda, ide-ide yang baru muncul dari kaum muda dan juga karya-karya yang baru. Oleh karena itu kita melihat bagaimana zaman sekarang anak-anak muda bisa berkarya melalui media sosial, berkarya dalam lingkungan hidup, berkarya memajukan pendidikan, berkarya mereka dalam setiap talenta yang Tuhan berikan, sekalipun memang ada juga yang harus dievaluasi semangat untuk menyampaikan sesuatu, tidak dengan anarkis, tidak dengan kekerasan, tidak dengan tulisan perkataan yang tidak baik di media sosial, tetapi baiklah setiap perkataan kita melalui ketikan kita itu adalah memberikan semangat dan kekuatan. Anak-anak muda di zaman sekarang ini, sekalipun banyak ahli yang mengatakan mereka adalah anak-anak Gen Z yang bermental stroberi, gampang rapuh, ya, gampang pecah. Tetapi ingatlah ketika kita belajar daripada Timoteus, daripada kitab Yosua, Tuhan katakan mempunyai hati yang kuat dalam setiap tantangan hidup ini. Oleh karena itu, anak-anak muda kita jangan tetap cepat putus asa, semangat selalu dalam menjalani perjalanan hidup kita, semangat di dalam sebuah pembaruan karya Tuhan dalam diri kita. Oleh karena itu renungan hari ini berkata dalam kitab Yesaya 25 ayat 1, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu kala. Ini adalah pengakuan atau ucapan syukur daripada Yesaya tentang Allah. Siapakah Allah bagi Yesaya? Bagi Yesaya, Allah itu adalah Allah yang maha tinggi. Allah itu adalah Allah yang patut dimuliakan. Bagi Yesaya, Allah itu adalah Allah yang membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, disinilah kita terpanggil bagaimana meninggikan Allah di dalam diri kita. Manusia itu Allah yang ciptakan, manusia itu adalah bagian daripada Allah. Sehingga ketika Allah menciptakan kita, disitulah kita meninggikan Dia. Dia yang membentuk hidup kita, yang membuat hati kita, dan memberikan rohnya kepada kita. Nah, ketika kita meninggikan Allah, berarti harus ada yang rendah. Siapa? Kita, kemanusiaan kita, kedagingan kita. Tapi yang harus ditinggikan apa? Roh yang ada di dalam diri kita, Allah yang bersemayam dalam diri kita. Ketika kita rendah hati, Allah yang kita tinggikan, kita akan semakin mengerti apa maksud Tuhan dalam setiap rencana, dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, di sini Yesaya katakan mau menyanyikan syukur bagi namamu. Nah, menyanyikan, nyanyian itu kan ketika kita bertemu dengan alat musik, contohnya piano atau organ atau clavinova, tidak hanya yang putihnya, tetapi terkadang harus ada yang hitamnya, ada yang turun, ada yang naik. Nah, disinilah Yesaya mau mengundang kita, mari dalam setiap langkah hidupmu mengucap syukur. Itu yang dikatakan oleh Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika ada penderitaan dalam diri saya akan katakan terima kasih Tuhan buat setiap hal yang terjadi dalam diri saya. Kenapa kita harus mengucap syukur? Satu,
supaya kita mempunyai imun yang kuat dan bertumbuh kepada iman. Kenapa kita harus mengucap syukur? Supaya kita berpikir dengan tenang. Yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Supaya kita mampu menjalani hidup kita ini. Oleh karena itu firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah di dalam nama Yesus Kristus. Karena apa? Yesus itu, Allah itu setia dan teguh. Dia yang selalu menyertai kita. Setia. Manusia bisa tidak setia. Manusia bisa hanya teman ketika ada suka, ada duka. Tetapi Allah lah yang setia, yang sempurna. Karena apa? Karena pekerjaan Allah yang ajaib di dalam diri kita. Allah mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Allah mampu mengubah segala sesuatu di dalam hidup manusia itu untuk mendatangkan kebaikan. Di situ iman kita yang bertumbuh. Oleh karena itu mari mempunyai semangat muda sekalipun kita sudah berumur. Artinya bagaimana? Dengan kerendahan hati kita, Allah yang bekerja di dalam diri kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, sertai umat-Mu, biarlah kami bekerja di dalam Tuhan. Ampuni akan segala dosa kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin.